Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Meiti Ardiana, spesialis jantung pembuluh darah konsultan dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular, Departemen Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang menjelajahi interaksi kompleks kesehatan jantung dan lingkungan, implikasi bagi kesehatan masyarakat. Outline materi pada video kali ini akan memulai membahas yang pertama tentang penyakit kardiovaskular atau PKV, polusi lingkungan dan PKV, strategi mitigasi lingkungan, dan kesimpulan. Sebagai pendahuluan, angka kejadian diabetes dan dislipidemia berdasarkan American Heart Association atau AHA 2024. Diabetes meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke secara signifikan. Ada 29,3 juta dewasa muda didiagnosis diabetes, serta 3,72 juta angka kematian secara global disebabkan oleh LDL-C yang tinggi pada tahun 2021. Kolesterol LDL tinggi menyumbat arteri, meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke, dan dislipidemia sering tanpa gejala, sehingga perlu pemeriksaan rutin. Maka dari itu, deteksi dini sangat penting untuk mencegah komplikasi yang serius. Selanjutnya, penyakit kardiovaskular adalah pembunuh skala global. Maka dari itu, mengendalikan faktor risiko seperti hipertensi, kolesterol, dan gaya hidup tidak sehat adalah kunci untuk mencegah kematian akibat PKV, serta edukasi dan pencegahan dini dapat menyelamatkan jutaan nyawa. Adapun tipe-tipe penyakit kardiovaskular sebagai berikut. Yang pertama, penyakit jantung iskemik atau CAD. Yang kedua, gagal jantung. Yang ketiga, penyakit jantung hipertensi. Yang keempat, aritmia. Yang kelima, stroke. Yang keenam, penyakit arteri perifer. Dan yang ketujuh, myocardial infarction. Selanjutnya, bagaimana situasi di Indonesia saat ini? Kasus penyakit jantung berdasarkan usia tahun 2023, terdapat peningkatan kasus di usia produktif, yaitu pada usia 15-44 tahun. Penyakit jantung kini banyak terjadi pada usia muda, dipengaruhi oleh gaya hidup yang tidak sehat. Sebaliknya, penurunan kasus di usia lanjut, yaitu usia lebih dari 65 tahun, jumlah kasus menurun. Kemungkinan akibat tingkat kematian yang lebih tinggi atau pergeseran risiko ke usia yang lebih muda. Faktor resiko yang menyebabkan mortalitas secara global. Terdapat polusi udara peringkat keempat, diketahui menjadi penyebab lebih dari 3 juta kematian setiap tahun akibat penyakit jantung iskemik atau stroke yang lebih banyak daripada faktor risiko jantung tradisional seperti diabetes, merokok, ataupun obesitas. Selanjutnya, kita akan membahas polusi lingkungan dan penyakit kardiovaskular. Dimulai dengan pembahasan tentang polusi udara. WHO memperbaharui pedoman kualitas udara rata-rata tahunan PM2.5 menjadi 5 mikrogram per meter pangkat 3 yang mewakili udara bersih karena hanya sedikit dampak yang diamati di bawah tingkat ini. Selanjutnya, kondisi kualitas udara di dunia saat ini pada tahun 2021, 99% populasi dunia tinggal di tempat-tempat yang tidak memenuhi pedoman kualitas udara menurut WHO. Bagaimana kondisi kualitas udara di Indonesia? Kualitas udara di Indonesia saat ini 19 mikrogram per meter pangkat 3. Rata-rata paparan tahunan setiap orang
3,8 kali lipat dari pedoman WHO, di mana terdapat 41 kematian per 100.000 orang disebabkan oleh polusi partikel halus pada tahun 2019 dengan total 106.710 di negara ini. Polusi partikel halus merupakan faktor penting dalam kematian akibat stroke, penyakit jantung iskemik, penyakit paru obstruktif kronik, kanker trakea, bronkus dan paru-paru, diabetes tipe 2, infeksi saluran pernafasan bawah, dan gangguan neonatal. Persentase kematian penyakit yang disebabkan oleh polusi udara partikel halus pada tahun 2019 yaitu 13% pada stroke, 12% penyakit jantung iskemik, 12% pada penyakit paru obstruksi kronik, 11% pada kanker trakea, bronkus dan paru, 11% pada diabetes tipe 2, 9% pada infeksi saluran nafas bawah, dan 5% pada gangguan neonatal. Beberapa kandungan dari polutan udara seperti 1. Partikel debu, sumber alami, terdapat dari kebakaran hutan dan debu. Sumber antropogenik, dari pembakaran bahan bakar fosil, transportasi, dan proses industri. Dugaan mekanisme pada penyakit jantung dan pembuluh darah yaitu terdapat peradangan paru dan seluruh tubuh, aktivitas jalur pembekuan darah, gangguan fungsi saraf otonom, aktivasi sumbu hipotalamus, hipofisis, adrenal, dan disfungsi endotel. Yang kedua adalah ozon. Sumber alami dari petir, sumber antropogenik dari reaksi fotokimia yang melibatkan sinar matahari, nitrit oxide, dan VOC dari aktivitas manusia seperti transportasi dan industri. Dugaan mekanisme pada penyakit jantung dan pembuluh darah, terdapat aktivasi jalur peradangan, disfungsi endotel, gangguan fungsi saraf otonom, dan stres oksidatif. Yang ketiga, karbon monoksida. Sumber alami dari kebakaran hutan dan aktivitas gunung berapi. Sumber antropogenik, pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil, proses industri, dan kendaraan bermotor. Dugaan mekanisme pada penyakit jantung dan pembuluh darah, terdapat peradangan sistemik, injuri akibat kekurangan oksigen, pembentukan radikal bebas, gangguan fungsi mitokondria, dan aktivitas atau aktivasi dari trombosit atau keping darah. Yang keempat adalah sulfur dioksida. Sumber alami, aktivitas gunung berapi. Sumber antropogenik, pembangkitan listrik tenaga batubara, pembakaran minyak di kapal, dan pengelolaan minyak bumi. Dugaan mekanisme pada penyakit jantung dan pembuluh darah, terdapat gangguan fungsi pernapasan, aktivasi jalur peradangan, disfungsi endotel, gangguan fungsi saraf otonom, dan stres oksidatif. Kemudian yang kelima ada timbal. Sumber alami terdapat pada pelapukan biokimia dan aktivitas gunung berapi. Sumber antropogenik, produksi baterai timbal asam, pembakaran bensin bertimbal, dan zat bertimbal. Dugaan mekanisme pada penyakit jantung dan pembuluh darah yaitu terdapat aktivasi jalur peradangan, disfungsi endotel, stres oksidatif, gangguan pensinyalan kalsium, dan
gangguan sintesis HEM. Selanjutnya, kualitas udara dan jantung. Apa kata penelitian terkini? Pada penelitian meta-analisis tahun 2022 tentang kualitas udara dan penyakit kardiovaskular, dibagi menjadi dua, yaitu paparan jangka pendek PM2.5, yaitu setiap peningkatan 10 mikrogram per meter pangkat 3, PM2.5 meningkatkan risiko kematian akibat PKV sekitar 0,6% hingga 1%. Kemudian PM10, peningkatan 10 mikrogram per meter pangkat 3, PM10 berkaitan dengan kenaikan risiko kematian akibat PKV sebesar 0,4% hingga 0,5%. Kemudian ada nitrik oksid, setiap kenaikan 10 mikrogram per meter pangkat 3, nitrik oksid meningkatkan risiko kematian akibat PKV sebesar 0,9% hingga 1,6%. Kemudian terdapat paparan jangka panjang PM2.5. Paparan jangka panjang terhadap PM2.5 meningkatkan risiko kematian akibat penyakit jantung sebesar 11% hingga 20% untuk setiap kenaikan 10 mikrogram per meter pangkat 3. Untuk nitrik oxide, paparan jangka panjang terhadap nitrit oxide juga mengkhawatirkan dengan peningkatan risiko sebesar 3% hingga 23% untuk setiap kenaikan 10 mikrogram per meter pangkat 3. Kualitas udara juga meningkatkan risiko. Yang pertama, rawat inap di rumah sakit untuk semua penyakit penyebab CVD. Yang kedua, penyakit jantung iskemik. Yang ketiga, tekanan darah tinggi. Dan yang keempat, stroke. Berikut merupakan mekanisme polusi udara dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular. Ada data yang mengkhawatirkan bahwa seorang non-perokok yang tinggal di New Delhi memiliki resiko kardiovaskular yang sama seperti jika dia merokok 40 batang sehari. Polusi udara menyebabkan stres oksidatif dan inflamasi yang akan mempengaruhi endotel dan platelet yang pada akhirnya dapat menyebabkan iskemik miokard. Terdapat beberapa tahap bagaimana polusi udara dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular, di mana paparan terhadap polusi udara, kemudian primary initiating mechanism, di mana terjadi translokasi polutan, inflamasi sistemik, dan stres oksidatif. Selanjutnya, tahap secondary effector pathway, adanya aktivasi HPA axis, terbentuknya biological intermediates, disfungsi otonom, dan aktivasi platelet. Kemudian, end organ effector mechanism, di mana terjadi trombosis, disfungsi vaskular, perubahan epigenomik, kerusakan endotel, dan instabilitas plak yang pada akhirnya menyebabkan penyakit kardiovaskular. Selanjutnya akan kita bahas mengenai perubahan iklim. Suhu tinggi dapat mempengaruhi kesehatan kardiovaskular. Peningkatan suhu tubuh akan menyebabkan peningkatan detak jantung, menyebabkan sekresi keringat, dehidrasi, dan penurunan volume darah. Hal tersebut akan mengaktifasi sistem saraf simpatis, menyebabkan hiperkoagulabilitas dan aktivasi dari leukosit dan endotel yang akan memicu kerusakan pembuluh darah. Selanjutnya,
Suhu rendah juga dapat mempengaruhi kesehatan kardiovaskuler. Suhu rendah akan menyebabkan penurunan detak jantung, di mana tubuh berusaha menahan panas dengan memperlambat detak jantung. Terjadinya peningkatan respons simpatis dan penyempitan pembuluh darah. Hal tersebut akan menyebabkan peningkatan tekanan darah akibat katekolamin yang pada akhirnya dapat menyebabkan gangguan irama pada jantung. Polusi lingkungan. Berikut merupakan dampak dari polutan pada air dan tanah. Adanya industrialisasi, urbanisasi, perluasan agrikultural, dan deforestasi menyebabkan polusi pada air dan tanah. Adanya pestisida, plastik, polutan organik persisten, dan logam berat dapat menyebabkan penyakit kardiometabolik. Dampak polutan logam seperti arsenik, kadmium, koper, timbal, dan merkuri apabila terteran, terhirup, dan kontak dengan kulit dapat menyebabkan inflamasi sistemik, disfungsi endotel, stres oksidatif, apoptosis, dan peroksidasi lipid. Hal tersebut menyebabkan terjadinya CVD, CAD, dan stroke. Polusi suara. Paparan kebisingan menyebabkan gangguan tidur, stres kognitif, dan emosional. Hal ini dapat memicu aktivasi sumbu hipotalamus hipofisis adrenal atau HPA, jalur trombotik, inflamasi sistemik, dan fungsi dari otonom. Kadar hormon stres meningkatkan risiko kejadian kardiovaskuler. WHO mendefinisikan kebisingan di atas 65 desibel sebagai pencemaran suara dan berbahaya apabila melebihi 75 desibel. Dampak kebisingan terhadap penyakit kardiovaskuler, di mana terdapat hubungan kuat dengan PCK dan infark miokard. Sebuah analisis gabungan dari 9 kelompok penelitian di Skandinavia menemukan setiap peningkatan 10 desibel kebisingan lalu lintas meningkatkan risiko PCK sebesar 6% dan infark miokard sebesar 2%. Setiap peningkatan 10 desibel kebisingan kereta api meningkatkan risiko PCK sebesar 5% dan infark miokard sebesar 4%. Peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler lainnya. Sebuah studi di Kanada melaporkan peningkatan 7% kejadian infark miokard akut dan 6% kejadian gagal jantung untuk setiap peningkatan 1 tingkat kuartil dalam rata-rata tingkat kebisingan 24 jam dan malam hari. Studi lain menggunakan kelompok yang sama menunjukkan bahwa setiap peningkatan 10 desibel dalam paparan jangka panjang terhadap kebisingan lalu lintas dikaitkan dengan peningkatan 8% kejadian diabetes dan 2% peningkatan hipertensi. Polusi suara dan penyakit kardiovaskuler. Paparan suara di atas 80 desibel dalam durasi lama bisa meningkatkan tekanan darah dan risiko penyakit kardiovaskuler. Efek peningkatan tekanan darah dapat bertahan beberapa jam setelah paparan. Paparan jangka panjang bisa menyebabkan perubahan permanen pada tekanan darah. National Institute for Occupational Safety and Health atau NIOSH menetapkan batas paparan yang direkomendasikan atau REL pada 85 desibel. Dihitung rata-rata selama 8 jam per hari, otonom dan endokrin. Paparan kebisingan yang lama akan menyebabkan stres kronis yang akan menimbulkan faktor resiko yang memengaruhi tekanan darah, lemak darah, kekentalan, cardiac output, glukosa darah, dan faktor pembekuan yang pada akhirnya menyebabkan penyakit kardiovaskuler.
Berikut merupakan aktivasi neural atau arousal dan aterosklerosis dengan risiko kardiovaskular akibat paparan kebisingan terbukti melalui 18F PET scans yang merupakan hubungan aktivasi amigdala, peradangan koroner, dan peningkatan kejadian-kejadian kardiovaskular yang merugikan atau MACE. Kebisingan juga memengaruhi pembuluh darah, flow mediated dilatation atau FMD, diukur dengan ultrasonografi Beemot resolusi tinggi. Didapatkan efek buruk dari simulasi kebisingan pesawat terbang atau kereta api di malam hari. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi mitigasi lingkungan. Mitigasi polusi adalah tanggung jawab bersama oleh individu, pemerintah, dan masyarakat. Individu dapat meminimalkan plastik sekali pakai, memilih transportasi umum, penggunaan energi yang efisien, dan mendukung bisnis ramah lingkungan. Pemerintah membuat peraturan, mempromosikan energi baru, strategi pengolahan limbah, dan perencanaan kota dan praktik ramah lingkungan. Masyarakat, lembaga pendidikan, perusahaan, dan organisasi nirlaba dapat melakukan pendidikan keberlanjutan, inisiatif ramah lingkungan perusahaan. Terakhir, kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. 1. Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama kematian dan morbiditas secara global. 2. Meskipun berbeda komposisi kimia dan molekulernya, polutan ini memicu PKV melalui patofisiologi sama, yaitu peningkatan stres oksidatif, peradangan sistemik, aterotrombosis, dan disfungsi otonom. 3. Efek PKV melibatkan disregulasi dan memburuknya tekanan darah, resistensi insulin, pembentukan ateroma,